the honorable judges whom I deeply respect, the respected teachers, and my dear beloved friends. My name is Yazida Zahra, a grade 11 student from Aisyah Boarding School Malang High School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Awalan, hayyana nashkurullaha ala fursati ijtima'ina fi hadzal majlis wa nasta'inuhu li ta'allumil khair wa tanshirihi. Secondly, don't forget to offer prayers and greetings to the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which has broadcast the religion of Islam under the hot sun and cold night breeze, so that we can enjoy this beautiful Islam. Pada kesempatan yang istimewa ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Dewan Juri yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan pidato yang berjudul Harmoni dalam Perbedaan. Dewan Juri yang terhormat, pada pidato saya kali ini dengan judul Harmoni dalam Perbedaan memiliki makna tersendiri, yang mana saya mengambilnya dari sebuah tema moderasi agama. Mendengar kalimat harmoni dalam perbedaan, pasti dalam benak kita telah terpikirkan sebuah kata harmonis, rukun, damai, dan semacamnya. Namun, dalam kata perbedaan ini, kita tidak hanya menyangkut hal yang membedakan suku, bangsa, dan bahasa, melainkan juga agama yang kita yakini saat ini. Dalam kehidupan seperti ini, tentunya kita wajib menjadi yang terbaik di antara yang lain. Namun bukan berarti kita merasa yang paling baik dan paling benar. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk saling menghormati, menghargai, dan menjaga kerukunan antar sesama. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan alasan untuk bermusuhan. Nabi Muhammad pun telah mencontohkan sikap moderasi dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau selalu mengutamakan kasih sayang, musyawarah, dan persatuan di tengah perbedaan. Jauh sebelum dunia modern berbicara tentang hak asasi dan toleransi, Rasulullah telah mencontohkannya lewat piagam Madinah, bukti bahwa Islam membawa rahmat bagi semesta alam. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukkan ajaran, tetapi menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Artinya, kita berpegang teguh pada ajaran agama, namun kita tetap menghormati hak orang lain untuk berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul umuri awsatuha, yang artinya sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi landasan penting bahwa Islam mengutamakan keseimbangan, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, tidak berlebihan dalam beragama, namun juga tidak lalai dalam keimanan. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah ketika Konstantinopel berada di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau mementingkan sikap toleransi dan keadilannya terhadap penduduk kota yang berbeda keyakinan. Dari sanalah kita belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari iman, ilmu, dan akhlak yang penuh kasih, bukan kekerasan maupun kebencian. Mencermati sejarah Muhammad Al-Fatih, kita dapat mengambil pelajaran untuk Indonesia, di mana keberagaman sebagai potensi membangun bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab besar untuk membangun dan menjaga harmoni tersebut. Negara kita berdiri di atas dasar Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk beriman tanpa fanatisme buta. Sementara Persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa keberagaman harus dirangkai dengan tali cinta kasih, bukan perpecahan.
Moderasi beragama bukan hanya urusan individu, tetapi juga pondasi bangsa. Sikap moderasi dapat kita wujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti menghargai teman yang berbeda keyakinan, tidak memaksakan pendapat dalam perbedaan pandangan, bersikap adil dan sopan dalam berdiskusi, dan juga menyebarkan kebaikan tanpa kebencian. Inilah bentuk nyata dari harmoni dalam perbedaan. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan betapa indahnya hidup dalam keharmonisan. Bayangkan dunia tanpa prasangka, tanpa kebencian, tanpa saling menjatuhkan, melainkan dunia di mana setiap perbedaan menjadi warna yang memperindah kehidupan. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi undangan untuk saling memahami. Karena sejatinya harmoni bukan menyamakan semua hal, melainkan menyatukan hati di tengah perbedaan. In the end, may Allah guide our hearts, unite our steps, and make us among those who live in love, peace, and respect. Because true harmony is not about being the same, but about standing together despite being different. Thank you for your kind attention. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Tsummassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.